Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Pak Amin. Kita akan belajar mengenal tentang pecahan. Nah, anak-anak, silakan disiapkan alat tulisnya. Anak-anak silakan amati video pembelajaran ini dengan baik ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak nanti dengan memperhatikan gambar, anak-anak dapat menuliskan, menentukan, dan menemukan konsep pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 secara cermat. Nah, kita mengenal dulu pecahan 1/2 ya. Pecahan 1/2 itu apa sih? Nah, pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Pak Amin contohkan, di sini ada satu apel. Satu apel ini apabila dipotong dia harus sama besar. Harus sama besar potongannya. Satu bagian dari 2 apel dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2. Dibaca setengah atau 1/2. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A/B, yang A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Nah, ini kalau di sini pecahan, di sini gambar apel, kemudian Pak Min potong jadi 2, yang bagiannya sama besar, maka ini disebut 1/2. Yang A yang mana? Yang A yang 1 tadi ini, 1 bagian itu, kemudian yang B adalah hasil potongannya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang mengenal pecahan 1/3. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 3, maka yang sama besar, maka setiap bagian dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Dibaca 1/3 atau 1/3. Pecahan 1/3, 1 ini merupakan pembilang dan 3 merupakan penyebut. Pak Min contohkan, di sini ada 1 kue. Kemudian Pak Min bagi menjadi 3 bagian. 3 bagian yang sama besar, maka 1/3. 1 ini adalah 1 kue yang belum masih utuh, dan 3 adalah hasil potongannya. Kita lanjutkan. Sekarang mengenal pecahan 1/4. Sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potong kue tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Pecahan 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Kita contohkan, Pak Amin mempunyai 1 pizza. Kemudian Pak Amin bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Ingat ya anak-anak ya, bagiannya ini harus sama besar. Tidak boleh potongan yang ini lebih besar, kemudian potongan yang lain kecil. Itu tidak memenuhi unsur dari pecahan. Jadi harus sama besar, nah, baru dia bisa dikatakan pecahan. Nah, ini 1 pizza dibagi 4, berarti 1/4. 1 ini adalah 1 tadi ya, 1 utuh pizza, 4-nya adalah 4 bagian. Nah, kita tuliskan. Kalau dituliskan 1/4, 1 ini adalah pizza utuh ini, 4-nya yang ini adalah bagian. Kita lanjutkan. Sekarang pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, Pak Min memberikan contoh. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 10 jeruk.
setelah bagian dari jeruk tersebut disajikan untuk tamu, sisanya akan ditempatkan di piring. Berapa banyak jeruk yang akan disajikan untuk tamu? Perhatikan lagi contohnya. Ibu membeli 10 jeruk. Ingat-ingat ya, ada 10 jeruk. Kemudian di sini ada setengah bagian dari jeruk tersebut, berarti setengah bagiannya dari jeruk ini. Setengahnya disajikan untuk tamu. Jadi yang disajikan tamu ada berapa? Coba kita selesaikan bersama. Tadi ibu membeli 10 jeruk. Banyak jeruk, mula-mula 10 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti satu kantong kresek tadi ada 10 jeruk. Kemudian diambil setengah dari 10 jeruk. Diambil setengah dari 10 jeruk. Nah, kita lihat setengah dari 10 jeruk adalah 5 jeruk. Dapat ditulis 1/2 dari 10 jeruk adalah 5 jeruk. Jadi banyak jeruk yang akan disajikan ke tamu adalah 5 buah. Nah, itu anak-anak. Bagaimana anak-anak? Anak-anak sudah paham tentang konsep pecahan? Nah, apabila belum paham, nanti anak-anak silakan bertanya ya melalui WA grup kelasnya masing-masing. Nah, anak-anak, ini tadi pembelajaran bersama Pak Amin tentang pecahan. Ada pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, tadi anak-anak juga Pak Amin aja untuk menyelesaikan sebuah soal yang berkaitan dengan pecahan. Contohnya tadi, ibu membeli 10 jeruk, kemudian setengahnya diberikan untuk tamu. Berarti setengah dari 10 jeruk berarti 1/2. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran bersama Pak Amin. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan jangan lupa terus berdoa. Semoga kita bisa dipertemukan di kelas masing-masing. Anak-anak, demikian pembelajaran dari Pak Amin. Pak Amin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.